Pembentukan Rumah Bina Keluarga Sukinah. Widyalaya itu adalah istilah umumnya mungkin madrasahnya Hindu begitu. Madrasahnya Hindu. Iya, jadi Rumah Bina Keluarga Sukinah ini yang biasa kita singkat dengan RBKS. RBKS. Ya, ini adalah satu lembaga keagamaan Hindu yang bergerak di bidang pembinaan, penyiapan, dan penguatan kepada para calon-calon pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bersama saya Mela Basyar dalam Nguping, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sahabat religi, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Jumadi SAG MPSI. Selamat pagi Pak, selamat datang di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Selamat pagi, Om Swastiastu. Baik Bapak, sebelum kita berbincang-bincang di podcast kali ini, Bapak silahkan memperkenalkan diri kepada sahabat religi di Provinsi Lampung. Silakan Bapak. Baik, sahabat religi, saya adalah Jumadi SAG MPSI, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pembinaan, arahan terkait dengan pendidikan, kelembagaan, dan pengembangan spiritual keagamaan Hindu di Provinsi Lampung. Di bidang Hindu ada 3 tim, yaitu tim pendidikan, tim urusan, dan tim kepenyuluhan. Baik Bapak, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan di bidang Bimas Hindu ya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Bisa diceritakan Pak, kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam waktu dekat ini? Oke, terima kasih. Kami di bidang Bimas Hindu sedang konsen terkait dengan pengembangan dan pembangunan Widyalaya. Widyalaya itu adalah istilah umumnya mungkin madrasahnya Hindu begitu. Madrasahnya Hindu. Iya, jadi sekolah umum berbasis keagamaan Hindu. Kita sedang menggalakkan itu di Lampung. Dan yang tidak kalah penting, saat ini kita juga sedang membangun, bukan dalam bentuk fisik ya, menggerakkan tentang pembentukan Rumah Bina Keluarga Sukinah. Rumah Bina Keluarga Sukinah. Iya. Bisa dijelaskan Pak kepada sahabat religi di Provinsi Lampung? Baik, Rumah Bina Keluarga Sukinah ini yang biasa kita singkat dengan RBKS. RBKS. Ya, ini adalah satu lembaga keagamaan Hindu yang bergerak di bidang pembinaan, penyiapan, dan penguatan kepada para calon-calon pengantin, kemudian para remaja usia produktif, dan kepada para dharmika. Dharmika itu adalah orang yang masuk ke Hindu yang awalnya belum Hindu, begitu. Terus yang terakhir, RBKS juga memberikan pencerahan kepada keluarga-keluarga yang sedang konflik. Jadi sasarannya tadi yang Bapak jelaskan ya? Iya. Ini menjawab dari perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oke. Serta juga Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 18 Tahun 2022 tentang pembentukan RBKS, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat desa. Tujuannya itu apa Pak? Tujuan dibentuknya RBKS itu sendiri? Tujuan utama pembentukan RBKS itu adalah agar
umat Hindu memiliki wadah gitu, memiliki wadah yang terkonsentrasi dan terintegrasi dalam membina para calon pengantin untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang nantinya akan membawa keluarga ini pada perpecahan gitu. Jadi tujuan utamanya itu untuk menyiapkan para generasi muda yang akan memasuki grihasta asrama, karena dalam agama Hindu itu ada 4 tingkatan hidup, Pak. Yaitu Brahmacari asrama, Grihasta asrama, Wanaprastha asrama, dan Biksuka asrama. Brahmacari asrama ini masa di mana seseorang itu memasuki usia-usia sekolah gitu. Walaupun belajar itu long life education ya nggak ada batasnya, tapi secara aturan itu ada usia minimal yang harus diikuti agar anak itu sekolah. Yang kedua adalah Grihasta asrama, itu masa di mana seseorang itu memasuki masa-masa membangun rumah tangga gitu. Yang ketiga Wanaprastha asrama, yaitu masa di mana seseorang sudah mulai meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia, mulai fokus pada pelayanan masyarakat, ketuhanan dan sebagainya. Dan yang terakhir Biksuka asrama itu masa di mana orang sudah pure hidupnya itu untuk melayani Tuhan, melayani umat, tidak lagi sibuk dengan urusan sendiri. Jadi dia sudah selesai dengan urusan sendiri. Jadi RBKS inilah yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membina baik orang-orang yang di usia Brahmacharya asrama tadi dan orang-orang yang akan memasuki Grihasta asrama. Orang yang sedang menjalani masa Grihasta asrama dan orang yang sedang berkonflik dalam Grihasta asrama. Itu, Pak. Jadi tugasnya sangat banyak dan berat. Itu siapa, Pak, yang membina? RBKS tadi Bapak sebutkan bahwa ada orang-orang yang ada di dalamnya ya, Pak, ya, betul. Strukturnya ya. Itu siapa saja, Pak, yang terlibat di dalamnya, Pak? Baik. RBKS ini untuk di tingkat pusat tentu yang pertama pasti direktorat ya, gitu. Itu juga ambil bagian. Nah, ketika di daerah itu baik di provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan RBKS ini tidak berdiri sendiri, artinya tidak bekerja sendiri. Mereka bisa melibatkan siapapun yang berkompeten di bidang itu. Contoh begini. Dalam artian masyarakat juga dilibatkan. Begini. Saat ini pemerintah sedang concern dalam penanggulangan stunting. Gitu. Jadi maka RBKS ini adalah orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu. Jadi satu itu Pok Jaluh keagamaan Hindu. Kenapa dia dilibatkan di sana? Karena penyuluh-penyuluh agama Hindu inilah yang memiliki kompetensi untuk melakukan pembinaan dari sisi keagamaan, spiritual dan ritual tentunya. Kemudian selain juga Pok Jaluh, di sana juga terlibat lembaga agama dan keagamaan Hindu. Tentu lembaga agama ini adalah orang-orang yang kita anggap paham dalam menata kehidupan keagamaan. Kemudian selain Pok Jaluh, kemudian lembaga agama, di sana juga kita libatkan lembaga-lembaga adat. Lembaga adat juga dilibatkan? Iya, lembaga adat dilibatkan sebab dalam proses perkawinan, khususnya keagamaan Hindu, untuk prosesi adat itu tidak bisa lepas dari ritual keagamaan. Jadi harus kita libatkan di sana. Kemudian ini kan internal ya, internal Hindu ya. Eksternal juga kita libatkan. Contoh, di sana kita juga merangkul dinas kesehatan. Sebab calon pengantin itu harus tanda petik lulus di bidang kesehatan jasmani terutama. Karena salah satu tujuan berumah tangga adalah memiliki keturunan yang sehat lahir batin, kan begitu. Jadi kita juga merangkul dinas kesehatan terutama sekali untuk mengantisipasi
kelahiran anak yang stunting. Itu. Yang berikutnya RBKS juga merangkul Dinas Kependudukan. Sekarang ini kan sedang digalakkan ya, artinya ketika orang melakukan wiwaha atau proses pernikahan, diharapkan begitu proses pernikahan selesai, mereka sudah mendapatkan identitas baru dengan status yang sudah berubah. Iya. Di Jadi, KK ya khususnya Pak. Ya, terutama di KK dan KTP. Iya. Maka RBKS ini juga merangkul orang-orang itu. Dan tidak menutup kemungkinan RBKS juga melibatkan instansi horizontal yang lain yang memungkinkan untuk membantu kinerja RBKS. RBKS sendiri sudah lama dibentuk Pak. RBKS ini mulai digaungkan tahun 2022. 2022. Iya, 2022. Tadi saya sebutkan tentang Kepdirjen nomor 18. Iya. Nah, jadi Kepdirjen nomor 18 tahun 2022 itu diterbitkan tentang pembentukan RBKS. Awalnya adalah untuk menjawab para darmika yang haus akan bimbingan dan arahan. Iya. Gitu. Jadi agar para darmika ini lebih mantap dalam menjalankan kehidupan beragama Hindu, maka didampingilah oleh RBKS ini, orang-orang yang ada dalam RBKS ini. Gitu. Sejauh ini bagaimana Pak dampaknya yang dirasakan khususnya di umat Hindu di Provinsi Lampung? RBKS di Lampung ini memang belum banyak yang berdiri, Mbak. Iya. Karena ini terkait dengan banyak hal gitu. Jadi, namun beberapa kabupaten kota yang sudah berdiri RBKS-nya itu keberadaannya sangat membantu masyarakat. Iya. Terutama dalam hal kesiapan para calon pengantin untuk memasuki masa berumah tangga. Sebab ketika mereka akan memasuki masa grahasta asrama, itu mereka akan mendapatkan bimbingan perkawinan itu selama 3 bulan. 3 bulan lamanya. Iya, 3 bulan mereka akan mendapatkan bimbingan, sehingga para calon pengantin ini ketika sudah melangsungkan pernikahan itu sudah mantap. Kalau selama ini kan mereka berjalan masing-masing. Ada lembaga yang mengadakan bimbingan, ada lembaga yang tidak. Ada yang masyarakat umum, saya maksud, ada masyarakat yang tahu bahwa sebelum menikah itu harus diadakan bimbingan dulu, ada yang tidak. Nah, maka dengan adanya RBKS ini terus kita mengadakan sosialisasi supaya masyarakat umum, khususnya umat beragama Hindu, itu tahu bagaimana proses-proses untuk memasuki grahasta asrama untuk meminimalisir terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Oke. Karena sedikit lagi, Iya. karena banyak kasus perceraian atau kasus KDRT atau apapun itu terjadi karena kurangnya pemahaman para suami istri dalam hal kewajiban dan tugasnya sebagai Pasangan ya? pasangan. Gitu. Bapak, untuk RBKS sendiri di setiap daerah ya, khususnya misalnya di Provinsi Lampung itu calon pengantin harus datang kemana Pak? Ada sekretariatnya khusus atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen kemarin. Diharapkan RBKS ini nantinya akan menjadi kuahnya Hindu. Iya. Gitu, kuahnya Hindu. Kawanya Hindu kawanya ya. Hindu gitu. Jadi untuk saat ini itu RBKS itu masih kantornya masih berada di kantor-kantor kelembagaan. Iya.
ada juga yang berkantor di Kementerian Agama. Kan kita ada struktur di bawah ya di kabupaten kota. Jadi ada yang berkantor di penyelenggara Hindu gabung di sana, Iya. ada yang berkantor di kantor PHDI, ada yang ya. berkantor di kantor adat, nah gitu. Ada. Jadi untuk saat ini masih belum belum satu bahasa Iya. tentang posisi kantor ya. Namun untuk pelayanan itu tetap dijalankan, baik itu di kantor, bisa di pura, atau bisa di mana saja sesuai dengan situasi kondisi di daerah tersebut. Begitu. Itu Mbak. Iya, iya. Pak, apa kendala hingga sampai sudah 3 tahun ya berjalan ya? Iya. RBKS itu belum merata di setiap wilayah, bisa khususnya di Provinsi Lampung. Kendalanya apa saja, Pak? Dari hasil evaluasi yang Iya. sudah kita lakukan, kendala itu pasti ada dan Iya. banyak ya gitu. Namun yang paling umum adalah kesiapan daerah tersebut. Karena RBKS ini kan terkait dengan banyak instansi dan pengurus RBKS juga harus membangun komunikasi eksternal. Gitu. Jadi karena keberadaan SDM kita di daerah juga tidak merata begitu. Jadi Tidak semua sama tidak ya? semua sama baik dari kualitas dan kuantitasnya gitu. Jadi RBKS belum bisa didirikan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Harapannya ke depan tentu semua nanti akan ada RBKS ya Pak ya di setiap kabupaten kota Provinsi Lampung. Betul. Pak, apa saja kegiatan yang dilaksanakan RBKS, Pak? Kegiatannya itu kegiatan pokoknya ya, Iya. itu menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan pembinaan keluarga sakinah. Iya. Dan secara umum kegiatan itu adalah sosialisasi, itu yang tidak kalah penting. Sosialisasi akan keberadaan RBKS, kemudian bimbingan konseling, baik kepada para remaja maupun usia dewasa pranikah. Iya. Kemudian juga mengadakan bimbingan konseling terhadap keluarga dharmika dalam hal bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis. Dan yang terakhir adalah memberikan bimbingan dan konseling terkait dengan konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Oke. Gitu. Pak, apa yang menjadi nilai atau prinsip-prinsip yang dilaksanakan dalam kegiatan RBKS ya Pak, pembinaan khususnya? Oke. Yang menjadi nilai utama dalam pelaksanaan RBKS ini adalah nilai moral, spiritual, dan sosial. Moral jelas tidak meninggalkan ajaran-ajaran agama, kemudian moral, spiritual, gitu, agar para calon-calon pembina rumah tangga ini bisa menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik. Yang terakhir sosial, tentu tidak kita pungkiri bahwa masa berumah tangga itu adalah masa perjuangan dalam hal ekonomi. Iya, benar. Dan interaksi sosial, gitu. Maka ini juga menjadi concern dari pembinaan terhadap para calon pengantin. Bagaimana RBKS memberikan kontribusi Pak menekan angka perceraian di masyarakat Hindu khususnya? Oke. Memang dalam ajaran agama Hindu tidak ada satu ayat pun yang mengizinkan seseorang untuk bercerai, begitu. Jadi dalam kitab Rigveda itu disebutkan bahwa hendaknya dalam membina rumah tangga baik suami maupun istri sama-sama sadar,
sama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada pasangannya. Diusahakan untuk terus sampai akhir hayat. Nah, dari sini maka RBKS inilah memiliki intervensi terhadap para calon pengantin untuk menekan adanya angka-angka perceraian. Dengan bekal-bekal yang mereka berikan, diharapkan para calon pengantin itu kuat baik secara mental, moral, dan spiritual, sehingga angka-angka perceraian itu bisa diminimalisir, bahkan dihapus, gitu. Apakah sudah terlihat Pak efek positif khususnya setelah atau sebelum ada program RBKS itu sendiri? Selama ini dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat ya, begitu, mereka lebih siap. Lebih siap ya, karena lebih, sudah dibekali tadi ya. Iya, mereka lebih siap untuk melaksanakan paiwahan pernikahan, memasuki masa rumah tangga, mereka lebih siap. Gitu. Jadi mereka lebih paham apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa-apa yang sedang mereka lakukan. Gitu. Jadi dari situ, dan bahkan beberapa proses pernikahan yang sudah berlangsung itu mereka sudah langsung mendapatkan tadi yang saya sebutkan, identitas baru tadi itu. Jadi mereka sangat terbantu lah dengan adanya RBKS ini. Apakah semua calon pengantin sudah tahu program ini, Pak? Belum semua ya? Belum. Maka salah satu PR dari RBKS dan kami di bidang Bima Sindu adalah mensosialisasikan adanya RBKS ini kepada masyarakat, melibatkan seluruh lembaga agama, lembaga keagamaan, lembaga adat, bahkan itu kita terus berikan sosialisasi agar ketika mereka ini sudah tahu tentang RBKS, mereka bisa melanjutkan kepada para calon pengantin. Karena kan kita tidak bisa mendeteksi ya daerah mana yang ada calon pengantinnya, daerah mana yang belum, gitu kan. Jadi yang paling paham ya mereka-mereka di daerah, terutama adalah lembaga-lembaga adat. Karena lembaga adat itu lembaga adat itu yang bersentuhan langsung, berinteraksi langsung dengan para warganya. Tidak akan mungkin lembaga adat tidak tahu bahwa tidak akan mungkin lembaga adat itu tidak tahu jika ada warganya ada yang mau menikah. Pasti tahu gitu. Nah, ketika mereka ada informasi tentang warga yang mau menikah, diharapkan ini disampaikan kepada RBKS untuk diadakan pembinaan. Bagaimana pendekatan bidang Bima Sindu sendiri, Pak, kepada tadi yang disebutkan contoh adat, tokoh adat, penyuluh agama Hindu? Bagaimana pendekatannya untuk mendorong agar efektif pelaksanaan RBKS di setiap daerah? Kita kan juga ada beberapa juknis tentang RBKS, baik itu juknis tentang pendirian RBKS, juknis tentang bimbingan konseling keluarga. Nah, juknis inilah yang kita sebarkan kepada lembaga yang ada di daerah. Selain juga kita berkomunikasi langsung dengan mereka. Jadi dengan demikian diharapkan sosialisasi ini lebih masif, gitu. Termasuk juga kita punya akun sosial media. Bidang Bima Sindu. Nah, di sana selalu kita serukan, kita informasikan adanya RBKS ini. Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang RBKS ini dari berbagai sumber. Tidak hanya dari interaksi langsung saja, tapi baik dari surat maupun sosial media. Nah, yang tidak kalah penting kan peran penyuluh agama Hindu ya, Pak ya.
Artinya ini juga bersentuhan langsung dengan bidang Bima Sindu. Artinya bisa searah ya Pak ya untuk pembinaan di masyarakatnya. Bagaimana Pak bidang Bima Sindu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menggerakkan para penyuluh-penyuluh agama Hindu terkait dengan RBKS ini sendiri agar berjalan di setiap daerah dan bisa efektif? Oke. Yang menjadi motor penggerak RBKS itu adalah penyuluh. Karena ini merupakan satu tugas mereka juga. Maka para penyuluh ini merekalah yang pertama kali kita bekali tentang RBKS ini. Nah, kita di bidang Bima Sindu ada ketua tim kepenyuluhan. Jadi melalui ketua tim inilah informasi, kemudian berbagi pengalaman itu bisa kita berikan kepada para penyuluh-penyuluh. Selain juga kita kan juga punya intervensi tentang terhadap penyuluh. Jadi kita sudah istilahnya sudah sering membekali para penyuluh ini, meminta para penyuluh ini, bahkan jika ada proses regulasi yang harus kita bantu di bidang, kita selalu welcome. Dan kita dorong para penyuluh ini untuk selalu mengadakan sosialisasi dan mengajak para stakeholder untuk mendirikan RBKS. Itu. Apa Pak hubungannya RBKS dengan upaya pembentukan keluarga Sakinah Bawantu? Bisa dijelaskan Pak? Oke. Keluarga Sakinah Bawantu itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sukinah yang artinya bahagia. Bawantu itu berasal dari kata bu yang artinya mewujudkan. Jadi melalui RBKS ini diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera baik lahir maupun batin. Itu Mbak. Iya Pak. Pak jelaskan bagaimana kolaborasi antara RBKS dengan lembaga lain misalnya PKK, Puskesmas ya dapat memperkuat ketahanan keluarga. Baik. Kita di organisasi Hindu itu ada namanya WHDI. WHDI. Wanita Hindu Dharma Indonesia. Itu aktif Pak? Aktif. Dan itu dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah itu rata-rata WHDI itu aktif. Aktif. Ya, WHDI aktif. Jadi melalui merekalah komunikasi antara RBKS, karena tadi saya sampaikan RBKS itu salah satunya juga ada lembaga keagamaan di sana termasuk WHDI. Gitu. Jadi melalui merekalah ini bisa disinergikan antara PKK dengan RBKS. Karena rata-rata kalau dinas kesehatan untuk mengadakan penyuluhan kesehatan biasanya melibatkan PKK, ibu-ibu yang paling sering menjadi audien kan gitu kan. Maka RBKS juga tidak menutup kemungkinan dan bahkan diharapkan membangun komunikasi intens dengan lembaga-lembaga horizontal yang lain. Satu lagi Mbak, RBKS ini kan menjadi concernnya Direktorat Jenderal, maka kami di Direktorat khususnya bidang Bima Sindu juga mengalokasikan anggaran. Oh ada anggaran ya Pak ya? Dalam DIPA ya Pak? Iya, mengalokasikan anggaran untuk bantuan operasional RBKS ini di setiap daerah. Di setiap daerah. Ya, ini menjadi concernnya Direktorat untuk tahun khususnya tahun 2026. 2006. Ya, 2026. Tahun depan. Tahun depan ya? Ya, itu dialokasikan khusus di Direktorat Pusat. Gitu. Jadi karena harapannya adalah RBKS ini berkembang, maju dan menjadi payung bagi masyarakat dalam hal membina keluarga Sakinah ini, maka
direktorat mengalokasikan anggaran bantuan operasional untuk RBKS ini. Namun tidak menutup kemungkinan juga RBKS ini mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Karena tadi saya sampaikan stakeholder secara horizontal mereka juga harus merangkul instansi-instansi pemerintah daerah terkait. Itu. Bapak, apa harapan terbesar Bapak terhadap program RBKS ini berjalan sukses di Provinsi Lampung? Oke. Harapan terbesar saya adalah RBKS ini bisa diterima dengan kedua tangan, diterima dengan senang hati oleh masyarakat, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian bisa menjadi memberi solusi gitu, menjadi solusi terbaik bagi masyarakat dalam hal membina rumah tangga. Jadi harapan saya ini bisa diterima seluas-luasnya oleh masyarakat Hindu khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Karena tanpa mereka RBKS juga tidak akan jalan. Ketika masyarakat merasakan kebermanfaatannya, tentu ini akan simbiosis mutualisme. Kita sebagai pengurus RBKS bisa membuat inovasi-inovasi baru untuk memberikan pelayanan. Masyarakat yang mendapat pelayanan bisa merasakan mendapat pelayanan terbaik dari RBKS ini. Baik Bapak, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, adakah closing statement baik berupa ajakan, himbauan atau ucapan terima kasih Pak? Kami di bidang Himas Hindu yang pertama sekali mengucapkan terima kasih atas respon khususnya penyuluh yang ada di Lampung yang telah menyambut baik dengan adanya RBKS ini, dan juga kepada lembaga-lembaga agama keagamaan Hindu yang telah menyambut baik dengan RBKS ini. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk mengadakan pembinaan kepada masyarakat, baik tentang keluarga sakinah, pendidikan, dan hal lain yang terkait dengan pengembangan keagamaan Hindu di Provinsi Lampung. Dan terakhir, tentu keberadaan RBKS ini diharapkan dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Maka mari kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik Pak Jumadi, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami kali ini. Semoga di bawah komando Pak Jumadi, kehidupan keagamaan umat Hindu di Provinsi Lampung berjalan dengan rukun, damai, dan tentram. Terus saksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa terus saksikan kami di episode selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.